Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kita bersyukur malam ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari pantai selatan, yaitu Mbah Jari. Nah, karena Mbah Jari ini backgroundnya ini adalah seniman, sehingga kita bisa maklum ketika ikut kita rekaman yang kemarin, pertanyaannya nggak nyambung, nggak match gitu loh. Nah, sehingga malam ini karena beliaunya adalah backgroundnya seniman, kita akan mencoba membahas terkait dengan seni. Mbah Jari memiliki ide, memberikan ide, kita membahas tentang tembang. Tembangnya Dandang Gulo nggih, Mbah? Dandang Gulo. Semut ireng anak-anak sapi. Nah, nanti para pemirsa silakan kondo takon. Karena kalau saya lihat ini di beberapa channel YouTube lain juga sudah dibahas tentang tembang semut ireng anak-anak sapi ini. Dan tentunya kita akan membahas ini dengan versi kita. Versinya Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Para pemirsa nanti bisa kondo takon di kolom komentar. Nah, sebelum kita kondo takon, kita akan simak dulu bagaimana Mbah Jari, ura-ura nembang Dandang Gulo, semut ireng anak-anak sapi diiringi dengan gender. Karena memang beliaunya seniman yang gender sendiri gitu. Silakan para pemirsa simak tembang semut ireng anak-anak sapi dari Mbah Jari. Semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali Bengawan, keong gondang jarak sumute, timun ukurane 8 Surabaya, geger kepati geger wong uyak macan cinandak wadahe bumbut, alun-alun Kartosura gajah mento cinancang witing sidagori, matine cinakar ayam. Sampun. Rahayu. Rahayu. Nah, para pemirsa, tadi kita sudah simak bagaimana Mbah Jari ngender sambil ura-ura nembang tembang Dandang Gulo, semut ireng anak-anak sapi. Tembang ini adalah tembang sindiran. Tembang ini adalah tembang sasmito, yang mana tembang ini merupakan peristiwa, menyangkut peristiwa sejarah pada waktu itu. Nah, sekarang saya lihat di beberapa channel YouTube ada juga yang
memiliki interpretasi tersendiri. Ya. Kalau tembangnya, ya, semut ireng anak-anak sapi, kebo bungkang nyabrang bengawan, keong gondang jarak sungute, timun wuku ron wolu, Surabaya geger kepati, gegere wong ngoyak macan, cinandak diwadahi bumbung. Alun-alun Kartosuro, gajah meto cinancang witing sidogori, mati cineker atau cinakar ayam. Ya, tembang ini, nah ini karena tadi yang nembang Mbah Jari, ya, kita coba ingin tanya ini, kalau menurut Mbah Jari ini bagaimana ini? Monggo Mbah. Rahayu. Rahayu. Nggih. Para pamirsa utawi para pamireng, para pandulu ingkang remen amirengaken kabudayan Jawi, menika kula kalih Bapak Sutrema dikengken njlentrehake wontenipun tembang dandang kula sing ngangge wangsalan semut ireng anak-anak sapi. Semut ireng anak-anak sapi menika tuladhanipun kawula alit menika nyekolahaken putranipun sukses. Nggih. Dados sing diarani umpama sapi berngolo lek kebo bongkang sing sungune sak bunge pring petung nika diarani kebo bongkang. Nyabrang Kali Bengawan menika nang Pasemon. Nggih. Aku iki biyen wong goblok. Desaku nggih Malang Selatan pinggir Segara Kidul Kadoan Tulung. Berhubung anak kula niki sukses. Sakniki teng luar negeri. Teng mriku tiyang pinter, sampun sukses. Nggih sampun dados tiyang sukses niku nuladani yen semut ireng, anak-anak sapi, kebo bongkang nyabrang Kali Bengawan. Bapa terus napa malih? Nggih. Terus pundi Mbah namung ngaten? Nggih. Niku kan lanjute. Nggih, semut ireng anak-anak sapi, kebo bongkang nyabrang bengawan. Keong gondang jarak sungute. Nah, keong gondang niku jane nggih keong-keong sing damel dolanan bocah-bocah niku. Nggih. Jarak sungute niku nuladani senadaya tiang alit mpun disepelekaken kadang-kadang tiang alit menika nggadahi panca indra wastita, kadang-kadang badhe wonten napa teng luar negeri saged ningali dugi griya masalahipun wonten TV. Nggih. Wonten masalah napa, kekisruhan napa nggih saged ningali saking griya. Menika sing dipun arani keong gondang jarak sungte. Nggih. Terus salajengipun timun wuku ron wolu. Nah, timun wuku ron wolu menika nuladani utawi ngingingi teng para pemimpin. Nggih. Para pemimpin menika kedah nggadahi wolu macemipun kawontenanipun nggih. Banyu, geni, angin, bumi, lintang, rembulan, sengenge, segara. Nggih, Astabrata. Nggih. Niku jarane segara. Dados pemimpin niku kedah nggadahi watak banyu utawi geni sageta ngombeni tiyang kang ngelak umpamane, sageta ngangeti tiyang kang kademen. Nggih. Nggih. Terus ambek gadahi watak bumi. Dados pemimpin menika ingkang dipun mong boten namung setunggal. Nggih. Wonten suku boten namung setunggal, umpami agami boten namung setunggal. Napa mawon nggih dirangkul dados setunggal. Nggih. Watak samudra. Samudra niku masih ana barang ala mlebu, barang apik mlebu,
kedah diterami. Nggih. Terus malih nggadahi watak angin. Nggih. Dados pemimpin niku kedah saged ningali kawulanipun kawi rakyatipun. Senajan teng lengi semut, lengi tikus, angin niku saged mlebet. Menika wontenipun Timun Wuku Ron 8. Lajeng Surabaya geger kepati. Nggih, gegere wong Uyak Macan. Kandhengane. Lajeng gegere wong Uyak Macan Cinandak diwadahi bumbung. Nah, nggih. Macan niku kan raja. Nggih. Raja hutan. Nggih. Raja hutan niku dikuasakaken nedha napa mawon. Enten kancil, enten biawak, enten kidang, enten babi hutan. Nggih. Berhubung piyambake niku pun diarani raja hutan. Tapi berhubung gegere nguyak macan, Cinandak diwadahi bumbung. Senajan wis raja, senajan pemimpin pun pembesar, tapi lek salah guna kenging kasus nggih dilebetaken bumbung. Nggih. Menika Timun Wuku Ron 8. Salajengipun alun-alun Kartosuro, Gajah Meta Cinancang Witing Sidogori. Mati Cineker Ayam. Nah, menika pasemonipun zaman penjajah, zaman Londo. Karto niku nggih diparingi Raharja niku nggih Karto. Lestari Widodo nggih Karto, Kemurahan nggih Karto. Sura niku bebaya pekewuh. Senajan tanah Jawi menika dirayah-rayah kalih Belanda. Ndelalah niku kok matine kalih kawula alit menika sing dipun arani matinipun Gajah Meta Cinakarayam. Sampun. Nggih, nggih. Menika anggen kula njlentrehake menawi kirang cecek utawi lepat Mbah Jari nyuwun agunge ingkang kathah. Nggih. Sampun rahayu. Rahayu. Nggih. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi perspektif tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi yang disampaikan oleh Mbah Jari. Nah, tembang ini memang banyak sekali perspektif. Saya sekilas lihat di channel lain, ada yang disangkut pautkan dengan geger Surabaya 10 November, di mana arek-arek Surabaya melakukan permusuhan dengan Inggris, dengan Gurkha. Karena ada kata-kata Surabaya geger, wong Uyak Macan, macannya itu Gurkha dan Inggris. Ada juga yang memiliki perspektif seperti itu. Tapi kalau saya lihat tembang ini memang menggambarkan suatu peristiwa. Ya. Peristiwa sebuah sejarah. Karena di sini ada kata-kata alun-alun Kartosuro. Nah, alun-alun Kartosuro ini menggambarkan pada waktu itu kerajaan Kartosuro. Pada waktu itu pada masa pemerintahan Kartosuro. Karena kalau setelah Kartosuro itu tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, ketika pindah ke Surakarta, alun-alun Kartosuro tidak lagi disebut orang. Ya. Ini kalau kita lihat dari tembang ini, ya, memang seringkali kita harus cermat, ya. Sebagai contoh, mamanya ada tembang Sluku-sluku bathok. Bathok lailo sirama menyang Solo oleh payung muto. Nah, ini banyak sekali masyarakat, bahkan para tokoh agama ini mengklaim ini karyanya Sunan Kalijogo. Ya. Terus digunakan untuk sarana dakwah agama. Tetapi mereka lupa di situ ada kata-kata
Solo. Suluku-suluku bathok, bathoke laelo sirama menyang Solo, oleh-oleh payung moto, mak jedit lolo obah, wong mati ora obah, yen obah golek dhuwit, entuke mung sak ketip, tukokno lombok emprit. Nah, ada kata Solo. Solo ini menunjukkan suatu lokus, suatu lokasi daerah. Ya. Sementara munculnya kata Solo ini setelah perjanjian Giyanti tahun 1755 baru muncul kata Solo. Sementara Sunan Kalijogo masa hidupnya tahun 1500-an, jadi nggak nyambung, clear. Berarti para tokoh-tokoh agama yang menggunakan tembang suku-suku bathok untuk sarana dakwah dan diklaim karya Sunan Kalijogo gugur. Ya. Nah, kita kembali ke tembang ini. Nah, suku-suku bathok kemarin sudah kita bahas. Nah, tembang ini Semut Ireng, anak-anak sapi. Ini adalah menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Semut Ireng memang menggambarkan sebuah gambaran kaulalit orang kecil. Tapi Semut Ireng juga menggambarkan kebersamaan. Semut Ireng itu selalu berjalan beriringan, berkelompok, banyak sekali. Dia bergotong royong dalam kehidupannya. Ini menggambarkan orang kecil. Semut Ireng anak-anak sapi. Sapi menggambarkan sebuah rojo koyo. Menggambarkan orang yang kuat. Kebu bungkang nyabrang bengawan. Nah, ini kalau kita lihat ada dua peristiwa yang bisa kita kaitkan. Yang pertama peristiwa tentang Roro Oyi dengan Sunan Amangkurat I terkait. Jadi pada waktu, karena di sini juga ada kata Surabaya. Ya. Surabaya geger kepati. Ya. Surabaya geger kepati. Kepati ini bisa satu kata yang berarti sebuah kematian. Kepati bisa dua kata, ke dan pati. Pati adalah artinya raja. Ya. Karena pada waktu itu setelah Amangkurat I, Sunan Amangkurat I itu meninggal selirnya. Ya. Ada literasi mengatakan selir, ada yang mengatakan permaisuri. Tetapi yang mana istrinya yang meninggal tadi, istri yang paling dia cintai. Ya. Nah, ketika dia pergi ke Surabaya sebagai wilayah jajahannya, Sunan Amangkurat I itu ketemu ya, Roro Oyi. Ya. Roro Oyi ini adalah merupakan Roro Oyi ini merupakan blasteran antara Tionghoa asal Surabaya. Ya. Ketika Amangkurat I ditinggalkan istrinya, yaitu Kanjeng Ratu Malang, memberikan perintah kepada Ulu Balang untuk mencari dan menemukan Roro Oyi. Ya. Karena waktu itu ketika Amangkurat I ke Surabaya, ya, Surabaya geger kepati, Surabaya ramai kedatangan raja, dan raja menemukan ketemu Roro Oyi yang merupakan blasteran tadi. Ya. Roro Oyi ini sangat cantik sekali karena dia blasteran Jawa Cina. Nah, tapi dalam Roro Oyi waktu itu masih kecil untuk diambil selir oleh Amangkurat I. Sehingga akhirnya pada waktu itu Roro Oyi dititipkan untuk diasuh sampai Roro Oyi ini kiranya usianya cukup untuk diperistri.
Jadi waktu itu Roro Oyi atau Roro Hoyi adalah seorang putri dari Demang Mangunjaya. Nama Tionghoanya adalah Maun. Asal Surabaya. Digambarkan Roro Oyi ini memiliki wajah blasteran Cina Jawa yang tentunya biasanya sangat cantik. Sunan Amangkurat I yang sedang berduka atas meninggalnya istrinya, Kanjeng Ratu Malang, memberikan perintah kepada Hulu Balang Kerajaan Nayatruna dan Yudakarti untuk mencari penggantinya, yaitu sang Roro Oyi tadi. Nah, karena Roro Oyi masih berusia belia ya, di Kalimas, Surabaya, Roro Oyi kemudian berkeraton Pleret oleh Amangkurat I, dititipkan kepada KBI Wirorejo sampai Roro Oyi ini tumbuh dewasa untuk dirawat dan disiapkan menjadi seorang Wirorejo Amangkurat I. Dalam beberapa waktu berikutnya, putra Amangkurat I, yaitu Pangeran Tejaningrat atau Raden Mas Rahmat, ini diangkat menjadi Adipati Anom atau putra mahkota. Diminta untuk menikah dengan putri Adipati Cirebon. Tetapi Adipati Anom tidak ada hasrat dan dia lebih memilih Roro Oyi. Sehingga Semut Ireng, ya memang Roro Oyi waktu itu kan memang anaknya orang biasa, orang kecil. Sak kelasnya Demang itu pada waktu itu kalau dibandingkan raja ya memang anak kecil. Dan di situ ketemu dengan anak sapi, sang putra mahkota. Mereka usianya tidak jauh, terpaut jauh. Mereka saling jatuh cinta antara Roro Oyi dengan Pangeran Tejaningrat. Sehingga akhirnya ke Bubungkang nyabrang Bengawan. Roro Oyi dibawa ke seberang Bengawan. Yang dimaksud Bengawan di sini tentunya adalah Bengawan Solo. Karena memang posisi Keraton Kartosuro. Jadi pada masa Amangkurat itu kerajaannya namanya Kerajaan Kartosuro. Di nyebrang Bengawan, setelah itu dititipkan di sana. Akhirnya terjadilah geger kepati. Kenapa? Karena sang raja Amangkurat I itu sangat murka. Karena calon istrinya ini mau diambil laki-laki lain. Tapi laki-laki lain itu adalah anaknya sendiri, putra mahkota. Sehingga di sini ada Keong Gondang Jarak Sumute. Ini menggambarkan bagaimana alis, ya idep alis, lambang kecantikan perempuan. Timun wuku, sebuah buah yang cantik, penggambaran gadis yang muda yang menawan hati. Terjadi geger karena perebutan seorang perempuan antara bapak dan anak. Geger kepati, geger wong ngoyak macan, cinandak diwadahi bumbung. Akhirnya waktu itu semua yang merawat Roro Oyi dimasukkan bumbung, dimasukkan penjara, bahkan dibunuh. Ada beberapa punggawa waktu itu, termasuk tadi saya sebutkan sang Tumenggung tadi, sang Hulu Balang, Mas Ngabe Wirareja, lajeng dan juga nah ketika di sisi lain yaitu Pangeran Pekik, ya. Pangeran Pekik atau disebut juga Pangeran Purbaya ini merasa tidak tega melihat ponakannya yang sakit asmara, sang Tejaningrat itu. Akhirnya Pangeran Pekik ini meminta Wiraraja untuk menyerahkan Roro Oyi kepada Adipati Anom. Akhirnya semuanya Cinancang diwadahi bumbung, di penjara semua. Pangeran Pekik, lajeng Temung Wirareja,
semuanya dibunuh dan keluarganya diasingkan di Ponorogo. Dan Roro Oyi sendiri akhirnya Amangkurat I ini memberikan ujian kepada anaknya Adipati Anom Sang Tejaningrat. Kamu pilih tahta atau pilih wanita. Kalau kamu pilih wanita, kamu harus lengser dari Adipati Anom, dari putra mahkota. Kalau kamu pilih tahta, bunuh itu si Roro Oyi. Akhirnya Roro Oyi mati dengan tragis. Dibunuh, ditusuk dengan keris oleh sang kekasihnya sendiri. Ditusuk oleh Pangeran Tejaningrat. Sehingga di dalam bait juga dikatakan itu Cinancang dia ada bumbung alon-alon Kartosuro, Gajah Meto Cinancang Witing Sidogari, karena waktu itu dibunuh di alun-alun Kartosuro sang Roro Oyi tadi. Matinya Cineker ayam. Cineker oleh kekasihnya sendiri. Ini gambaran dari tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi. Tapi ada juga perspektif lain. Tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi juga diperspektifkan tentang perang Trunojoyo pada masa pemerintahan Amangkurat II. Pada waktu Amangkurat II. Karena pada waktu itu Trunojoyo berhasil membuat porak-poranda. Sampai akhirnya sang Trunojoyo waktu itu berhasil menguasai beberapa wilayah. Karena pada masa perang Trunojoyo, terjadi pemberontakan Trunojoyo, itu pada masa Amangkurat I dulu. Ya. Akhirnya Amangkurat I melarikan diri dan akhirnya wafat di Tegal. Nah, sebagai putra mahkota, Sang Tejaningrat kemudian berusaha membangkitkan harkat martabat orang Jawa yang kala itu sedang dihancurkan oleh pemberontak Trunojoyo yang didanai oleh orang Madura dan Makassar. Didanai orang Madura, Makassar, Cirebon, dan Banten. Orang Makassar yaitu Kraeng Galengsong yang dimakamkan di Ngantar. Ya. Trunojoyo waktu itu menguasai wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nah, dalam perjalanannya memang Surabaya geger ke Pati. Ya. Sampai akhirnya Trunojoyo ini kena tangkap, ya, ditangkap, ya. Terus dibawa ke alun-alun Kartosuro. Sehingga di sini ada gambaran juga tentang Semut Ireng. Trunojoyo itu orang biasa, orang kecil. Dia orang Madura, ya. Tapi dia berhasil anak-anak sapi, menguasai wilayah waktu itu karena didukung oleh orang Cirebon. Karena Cirebon mengalami sakit hati karena putri Cirebon ditolak oleh Pangeran Tejaningrat, putra mahkota yang tadi, karena putra mahkota Tejaningrat lebih menyukai Roro Oyi tadi. Akhirnya Trunojoyo yang memberontak waktu itu didukung oleh orang Cirebon, ya, Kesultanan Cirebon, dan didukung oleh Kraeng Galengsong dari Makassar, dan juga didukung oleh orang Banten. Sampai waktu itu Amangkurat I itu melarikan diri. Akhirnya meninggal di Tegal, dikenal dengan dengan Sunan Amangkurat I atau Pangeran Tegal Arum. Nah, akhirnya naik tahtalah sang Adipati Tejaningrat.
menjadi Amangkurat II. Trunojoyo berhasil ditangkap. Surabaya geger kepati ya, karena Surabaya yang waktu itu wilayah Trunojoyo itu rame geger, perang terjadi, akhirnya Trunojoyo tertangkap. Gegernya pengoyak macan, Cinandak di Wadai Bumbung, Trunojoyo ditangkap, dimasukkan penjara. Pada waktu itu penjara yang bisa diangkat itu memang di dalam bumbung, bumbung yang dilengkapi dengan racun, sehingga orang yang di bumbung tadi tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya tetap diam. Karena kalau sampai kena racunnya yang ini kerangkeng bumbung tadi, dia pun akan mati. Trunojoyo digambarkan macan. Macan ini bukan raja hutan, karena raja hutan itu singa. Tapi macan juga merupakan binatang yang punya pengaruh di hutan, sehingga Trunojoyo yang memberontak tadi digambarkan macan. Walaupun bukan raja, karena dia memberontak ke raja. Setelah tertangkap, wong ngoyak macan Cinandak Wadai Bumbung di kerangkeng. Setelah itu dibawa ke alun-alun Kartosuro beserta dengan punggawa lain, ya. Di sana digambarkan Gajah Meto Cinancang Witing Sidogori. Waktu itu Trunojoyo digambarkan dia benar-benar sangat terhina, sehingga hanya digambarkan gajah, ya. Tadi digambarkan macan yang di Wadai Bumbung, setelah itu digambarkan gajah yang Cinancang Witing Sidogori. Padahal Sidogori itu pohonnya kecil sekali, termasuk semak belukar. Mati cineker ayam. Dengan kondisi yang sangat terhina tadi, Trunojoyo dibunuh langsung oleh Amangkurat II dengan kerisnya di hadapan orang banyak di alun-alun tadi. Jadi tembang ini memang gambaran sebuah sejarah peristiwa pada waktu pemerintahan Kartosuro, kerajaan Kartosuro, pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II. Diperkirakan tahun peristiwanya itu tahun 1680. Di catatannya, Trunojoyo wafat saat melakukan kunjungan seremonial ke kediaman bangsa di sebuah desa bernama Payak, Jawa Timur. Pada 2 Januari 1680, ia ditusuk oleh Amangkurat I dengan kerisnya sendiri. Jadi tertangkap di desa Payak, Jawa Timur, tanggal 2 Januari 1680, dibawa ke alun-alun Kartosuro. Inilah penggambaran dari tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi, peristiwa di kerajaan Kartosuro. Bagi para pemirsa yang belum paham, ya, jadi saya jelaskan sedikit tentang kerajaan Mataram Sultan Agung. Kerajaan Mataram era Sultan Agung, ada yang mengatakan Mataram Islam, itu didirikan oleh Panembahan Senopati. Didirikan oleh Panembahan Senopati sebagai raja pertama. Digantikan putranya, yaitu Sultan Agung. Setelah itu digantikan putranya lagi, ya, yaitu cucu dari Panembahan Senopati, yaitu Sultan Agung. Nah, setelah Sultan Agung meninggal, Mataram mengalami kesurutan. Mataram mengalami kemunduran karena Sultan Agung yang bermusuhan dengan VOC, sementara putranya Amangkurat I malah berkompromi dengan VOC. Karena kompromi dengan VOC inilah akhirnya banyak sekali bangsawan-bangsawan yang akhirnya memberontak.
Dan tokoh yang dikenal banyak orang adalah Trunojoyo. Amangkurat I wafat di Tegal. Jadi ketika Sultan Agung itu wafat, kerajaan Mataram itu yang dari Kota Gede, sekarang Kota Gede itu posisi di Jogja ya. Setelah itu oleh Amangkurat I dibawa ke Kartosuro. Oh, dipindahkan dulu pemerintahnya di Pleret. Setelah dari Pleret dipindah ke Kartosuro. Nah, setelah Kartosuro ini mengalami bedah nagari, akhirnya dipindah ke Solo. Nama kerajaannya yang dulunya itu Kartosuro menjadi Surakarta. Kerajaannya bernama Surakarta, ibu kotanya di Solo. Jadi kalau gambaran sekarang, nama negaranya Indonesia, ibu kotanya di Jakarta. Jadi pada waktu itu nama kerajaannya adalah Surakarta, ibu kotanya di Solo. Di daerah Solo, di pinggiran Bengawan Solo, itu penguasanya namanya Ki Ageng Solo. Ibaratnya kalau sekarang ya Gubernur Jakarta. Jadi kalau kita lihat tembang ini menyebut kata alun-alun Kartosuro, berarti ini adalah masa pemerintahan sebelum Surakarta, pada masa Amangkurat. Dan perspektif tentang sejarah ini terkait dengan Roro Oyi maupun Trunojoyo memang sangat ada kemiripan. Nah, hikmah yang bisa kita dapatkan dari tembang ini, kalau perspektifnya Mbah Jari tadi ya, walaupun kita orang kecil, ya rakyat biasa, kita pun bisa menjadi seorang yang berpengaruh. Ibaratnya bak anak sapi. Kebubungkang nyabrang Bengawan. Kebu dan sapi adalah merupakan lambang Rajakaya. Nyabrang Bengawan ini adalah sebuah perjuangan. Karena Bengawan ini terkenal pada waktu itu. Bengawan Solo ini airnya besar. Sampai-sampai bisa dilayari perahu cukup besar, yaitu perahu Rajamala. Sehingga pada waktu itu Raja Surakarta ini punya istri orang Madura. Jadi kerajaan Surakarta itu punya pelabuhan di pinggir Bengawan Solo. Punya kapal yang cukup mewah pada masa itu, namanya perahu Rajamala. Ini ndase perahu ini ukiran raksasa Rajamala. Ini masih tersimpan di keraton sampai sekarang. Jika pada waktu itu raja kalau ingin sambang ke Madura, ke mertuanya, ini naik perahu Rajamala. Sehingga bisa digambarkan Bengawan Solo waktu itu besar, airnya deras. Jadi untuk menjadi sang anak sapi ataupun kebubungan bisa nyebrang Bengawan itu adalah sebuah perjuangan. Nah, keong gondang jarak sumute. Keong merupakan gambaran binatang yang di air tadi, tetapi keong itu di air dan dia sepertinya berjalan lambat. Keong ini sebenarnya kalau dilihat ya, keong ini sebenarnya nggak ada sumute sebenarnya. Tapi ini digambarkan keong gondang jarak sumute. Jarak ini menggambarkan sumutnya nggak terlalu keong yang sebenarnya tidak ada sumutnya itu menjadi ada sumutnya. Dia punya punya kemampuan karena mampu melalui ujian tadi. Timun wuku ron wolu, gambaran buah yang cantik.
Nah, para pemirsa, dari perspektif tembang tadi, dari versinya Mbak Jari, bisa diambil kesimpulan untuk generasi sekarang sekalipun. Perspektif yang saya sampaikan terkait dengan, sebenarnya tembang ini terkait dengan sejarah. Sejarah pada masa pemerintahan Kartosuro. Sehingga digambarkan oleh para seniman, ini sebuah sindiran. Seorang raja harus berebut wanita dengan anaknya sendiri. Dan akhirnya Sang Roro Oyi pun harus mati di tangan kekasihnya. Peristiwa yang sangat memilukan dan peristiwa yang sangat memalukan. Dan juga terkait dengan pemberontakan Trunojoyo. Tembang ini terkait dengan sejarah. Para pemirsa, bagi yang punya pemikiran lain, perspektif lain, silakan konotakon di kolom komentar. Nah, ini supaya ada konotakon ini. Barangkali Mbak Jari ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Jari? Sampun, boten. Ya, Bu Satir ada yang sampaikan? Nih, karena Bu Satir kan sinden ini, ya, ini barangkali ada pemahaman tentang tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi. Nah, para pemirsa, ini tadi bahasan kita tentang tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi. Ada perspektif menurut Mbak Jari. Terus ada perspektif menurut sejarah, ya, dalam literasi sejarah, peristiwa sejarah pada masa pemerintahan kerajaan Kartosuro. Urutan sejarah di tanah Jawa itu setelah Mataram Islam oleh Sultan Agung Surut, ini pemerintahnya dipindah ke Pleret, terus dipindah ke Kartosuro. Di Kartosuro beberapa sekian tahun sampai akhirnya terjadi dipindah ke Surakarta. Jadi ada pemerintahan sendiri antara Kartosuro dan Surakarta. Dua pemerintahan yang berbeda dan berbeda pula masa pemerintahnya. Kami cukupkan sampai di sini dulu tentang bahasan kita tentang tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Walaupun kita orang kecil pun kita bisa menjadi orang yang besar, orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ketika kita perspektifkan dengan peristiwa sejarah, kita pun bisa mengambil hikmahnya. Ada peristiwa yang memilukan. Karena Sang Roro Oyi, gadis cantik nan molek, masih muda usia 17 tahun, harus meninggal ditusuk keris oleh kekasihnya sendiri. Peristiwa memilukan dan memalukan antara seorang ayah Amangkurat I berebut wanita dengan putra mahkota Sang Pangeran Tejaningrat. Ada juga perspektif dengan pemberontakan Trunojoyo. Karena masyarakat waktu itu tidak suka karena Amangkurat I lebih condong, lebih memihak kompromi dengan VOC. Sampai terjadi berbagai peristiwa yang sangat ada perang besar di masa Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I juga terkenal adanya pembunuhan massal dari tokoh agama. Diperkirakan ada 3.000 tokoh agama waktu itu yang dibunuh oleh Amangkurat I. Ini juga adanya perspektif tentang tembang Semut Ireng Anak-anak Sapi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas saat ini, kita mampu mengambil hikmahnya, kita mampu
mencerahkan pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita orang yang sudah tua, usia 50-an, menyukai gadis kecil. Ini terjadi di kalangan kita, di masyarakat kita. Kalau di dalam sejarah ada 2 kali terjadi. Yang pertama adalah Amangkurat I, usianya 50-an lebih, menyukai Roro Oyi yang waktu itu usianya baru 9 tahun. Supaya layak untuk jadikan istri, dia dititipkan. Setelah itu usia 14 tahun, Roro Oyi ternyata menjalin cinta dengan anaknya Amangkurat I, yaitu Pangeran Tejaningrat. Dan Pangeran Tejaningrat akhirnya diberi pilihan, pilih tahta atau wanita. Kalau pilih tahta, Roro Oyi harus dibunuh. Kalau pilih wanita, kamu harus lengser dari kedudukanmu sebagai putra mahkota. Dan ternyata Pangeran Tejaningrat lebih memilih tahta. Akhirnya kekasihnya dibunuh sendiri di tangannya sendiri. Benar-benar peristiwa yang tragis. Karena itu menjadi tua itu pasti. Dengan bertambahnya usia kita menjadi tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Usia kita sudah 50-an lebih, 53, kita menyukai, mencintai anak kecil. Usia 9 tahun. Peristiwa itu terulang kembali ketika Pakubono X memperistri putri dari Sultan Hamengkubuwono VII. Karena pada waktu itu Pakubono X tidak memiliki putra dari permaisurinya. Sehingga terjadilah peristiwa sejarah. Setelah lengsernya Pakubono X yang menjadi raja di Keraton Surakarta, ini dari Selin, sehingga digambarkan darahnya separuh biru dari Pakubono X, separuh dari rakyat jelata. Dari situlah mulai sekarang akhirnya terjadi banyak konflik, karena memang yang menjadi raja bukan darah semestinya, bukan trah semestinya. Pakubono XI muncul karena konflik. Pakubono XII muncul karena konflik. Pakubono XIII muncul konflik. Dan saat ini pun Pakubono XIV muncul juga karena konflik. Belum lagi kalau kita lihat dari sejarah ajaran Dayo. Ada tokoh usia 53 juga mencintai anak kecil. Karena itu mudah-mudahan kita semua diberi kesadaran, diberi kedewasaan. Untuk menjadi yang lebih baik. Kita belajar dari sejarah untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bahasan tembang ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.